وإلى حضرة علماء الله وأولياء الله ورواد الحديث وعباد الله الصالحين الذين ذكرت أسماؤهم في هذا الكتاب رضي الله عنهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق كده فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجه الشيخان وغيرهما. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sapa sira kabeh bisidki kelawan temen jujur, ya, bisidki kelawan temen artinya jujur. Fa inna sidqa maka krana temen setuhune temen atau kejujuran iku yahdi nuduhaken apa sidqa nuduhaken ilal birri marang kebagusan. Wa innal birra lan temen setuhune kebagusan iku yahdi nuduhaken apa al birra nuduhaken ilal jannati marang swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, jagalah diri kamu untuk selalu jujur. Nah, jujur itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi setan, sehingga kadang orang itu dalam hal yang sepele saja ini kadang berani tidak jujur, padahal resikonya juga nggak ada. Artinya kalau jujur resikonya nggak ada. Kalau toh ada ndak seberapa, tapi kadang orang itu hanya karena malu, hanya karena apa, berani tidak jujur. Santri biasakan dalam segala hal itu jujur. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Dikatakan fa inna sidqa mongko temen setune jujur iku yahdi ilal birri, bahwa kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Awal orang menjadi baik awalnya adalah jujur. Ya, jujur. Kalau orang sudah bisa berlaku jujur dalam segala hal, ini adalah awal kebaikan. Ya, jadi semuanya berkait jujur ini dilalah opo apane serba apik. Mereka dikatakan fa inna sidqa yahdi ilal bir, ya berawal dari jujur iki opo apane apik. Dadi wong dagang jujur, ya mengko endingnya bagus.
Sekarang ada orang yang dagang jujur dia, itu nanti lama-lama orang semakin percaya, yuk beli di sana saja yuk. Kenapa? Itu dia jujur, itu nggak pernah bohong. Semakin lama banyak orang yang percaya, pelanggannya semakin banyak. Itulah berkat daripada kejujuran. Sehingga nanti lama-lama itu menjadi pedagang, kalau butuh modal akan banyak orang yang mau membantu modalnya. Kenapa? Karena memang percaya. Orang itu percaya. Wa innal birra lan taman satune kebagusan iku yahdi ilal jannati, ya dinundakan ilal jannati marang swarga, dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun menuju surga. Ya, jujur itu menuntun kepada kebaikan, kebaikan itu menuntun ke surga. Ini ending dari semua kehidupan itu jannah. Ya. Wa ma yansanur rajulu yasduqu wa yataharrasidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan tidak ada seseorang yang selalu berusaha jujur sehingga dia ditulis oleh Allah diberi label siddiq. Ya. Orang yang berusaha, orang itu harus berupaya keras terus jujur. Artinya apa? Bahwa untuk berperilaku jujur ini butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan. Apa? Perjuangan melawan nafsu. Sebab hawa nafsu kita dimainkan benar oleh setan untuk selalu dan selalu tidak jujur. Ya, untuk selalu dan selalu tidak jujur. Maka kita terus berperang, selalu berperang melawan nafsu, melawan setan, agar bisa jujur sampai mendapatkan label siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba wa iyyakum lang raksa sapa sira ing awayir kabeh wal kadhiba sarta negara. Fa innal kadhiba mongko temasatune kore koyo hadi nuduhaken apa kadhib ilal fujuri marang lacut, wal fujuru lan utawi karo iku yadi nuduhaken apa fujur ilan nari marang neraka. Jagalah diri kamu jangan sampai menjadi orang yang pembohong. Kenapa fa'inal kidhba yahdi ilal fujur? Karena bohong itu menuntun kepada lacur, perilaku tidak benar, kepada keburukan, kepada ketidakbaikan. Jaga benar diri kamu, jangan sampai bohong. Kalau santri, naudzubillah, bohong dengan guru-gurunya, bohong dengan pengurus, naudzubillah, bisa rugi. Ruginya apa? Menyebabkan ilmunya kurang berkah. Naudzubillahimin dzalik. Jadi kamu resiko apapun kalau sudah bicara soal pondok, di sekitar pondok harus jujur. Longkone jujur apa nih dukane nek wong entok duka ning gara-gara jujur iku dadi berkah. Contoh gini, ya, kowe melakukan sesuatu, sebuah kesalahan, ya. Terus kan tak takoni karo aku, piye? Nah kamu kan berpikir, waduh ini jujur aku dukan nih ya, bohong. Nah ini permainan setan agar supaya santri ngaji tapi ngilmune ora barokah. Tapi kalau kamu pakai dukan tak birengke wae, tak tompo kan di ikhlas, tak jujur daripada aku tertipu oleh setan. Jujur apane? Jujur dukane. Nah, dukane kuwi rasake, dimatke, diresapi, di amalke, iku menjadi berkah. Inilah yang sekali lagi guru kumbien nang pondok kuwi
guru kelas nang pondok itu setiap hari pasti dimarahi oleh kiai ini, ditugani terus. Dia malah menerima dengan baik ya, sehingga satu saat satu minggu ora ditugani malah bingung, khawatir ora diakoni santri ini, matur akhirnya pengen apa kok kula pun seminggu mboten ditugani. Ya itu dia ajak sampai dina ditugani ning bocah mau dilalah dugane kiai ditampa iki sebagai anugerah berkah. Masya Allah saiki luar biasa nang omah iki saiki duwe pondok gede ya. Tapi setan itu ya ini berkah, tapi setan itu kadang memainkan perasaanmu min perkara didukani wae wedi didukani akhirnya berani tidak jujur. Nah kalau di situ berarti yang menang itu setan. Kenapa menang? Karena pertama kan setan menggoda kamu, menggoda orang agar supaya tidak ngaji, agar supaya tidak mesantren. Tapi kok digoda untuk tidak pesantren, ngaji di pesantren, tetap ngaji di pesantren. Digoda bagaimana agar supaya ilmunya tidak berkah. Antara lain dengan seperti apa? Digoda santri agar supaya ditakut-takuti, supaya kalau tidak bohong dimarahi, kalau tidak bohong rugi. Ya, kamu sekali lagi lebih baik didukani dan duka ikut jadi berkah atas karena kejujuran daripada ora ditukani ning bohong. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Sebab naudzubillah min dzalik, kalau ada santri naudzubillah, jangan sampai santri manggisan itu suka goro, suka bohong dengan guru-gurunya, ilmunya menjadi tidak berkah. Kalau pedagang suka bohong, lama-lama pasti ketahuan bohongnya, dan begitu ketahuan itu lalu akan merugikan jualannya, akan merugikan pelanggannya, dan otomatis pelanggannya itu kapok. Ya, kalau dalam dunia apa saja bohong itu tidak ada yang menguntungkan. Ya, kecuali ada bohong yang ditoleransi. Salah satunya bohong yang dibutuhkan untuk mendamaikan orang yang sedang permusuhan. Itu boleh kalau memang itu satu-satunya cara. Ya, ada si fulan dan fulan bertengkar hebat, sulit diakurkan. Satu-satunya cara harus dihapusi piye supaya gelem akur. Kalau memang butuh dihapusi ora apa-apa. Ya, kalau memang butuh dihapusi. Tapi kalau tidak ora dihapusi wa iso akur, ya jangan ngapusi. Nek ana wong mendamaikan perseteruan, ya tidak bohong pun bisa. Lah kok sampai bohong? Itu tetap bohongnya adalah dosa, karena bohongnya tidak dibutuhkan. Ya, bohongnya tidak dibutuhkan. Tapi kalau ada perseteruan, wah ini hebat bener, diotak-atik cara wae sulit kon akur. Isane satu-satunya cara kudu dihapusi. Bohonglah ndak apa-apa. Dan bohongnya pun sesuai kebutuhan saja. Kalau dibohongi satu kali cukup ya sudah, aja nyerocos wae ngapus terus aja. Wal fujuru yandilan nar, wal fujuru tailacut iku yandin nunduaken apa al fujuri lenar marang neraka, dan lacut ketidak berbuat atau perbuatan tidak baik itu bisa menunjukkan menuntun ke neraka. Wa ma yansalu lan ora king sedikit sapa abdu kawula, ora king sedikit goya taharra nemen-nemeni sapa al abd al kadhiba al kidba ing kora hatta yuktaba sing den tulis sapa rajulin dalem dalam ngarsane Gusti Allah kadzaban ing wong kang akeh koroe. Akhraja ngatakan hadis wir para ro ono alipe ya.
alipe dikeluwengi iki ora ono alipe sebenarnya akhrajahu fil madi. Nah kayak ini berarti kan master ikhrajahu kleru. Akhrajahu barro alipe dibuang. Akhrajahu ngetoaken hu ing ati sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim wa khairuhu malan ya Syekhoni. Orang kalau terus menerus bohong ya nanti akhirnya oleh Allah akan diberi label kadzab, pembohong. Ya kalau sudah diberi label pembohong, naudzubillah min dzalik. Wa amal awsaf ulana berutai piro-piro sifat alhamidatu kang pinuji atau terpuji boleh diartikan iku fakathiratun mengkau ke misal aqidati ngumpamane aqidah sahihati kang bener. Adapun perbuat sifat-sifat terpuji itu banyak ya. Ini 11 hal kemarin yang telah disebutkan kemarin adalah merupakan sifat-sifat tidak terpuji, sifat-sifat yang menjadi penyakitnya hati yang wajib dihilangkan. Ya, santri wajib menghilangkan 11 sifat yang kemarin telah disebutkan untuk agar ilmunya itu bermanfaat dan kemudian menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji seperti al-aqidah as-sahihah. Akidahnya harus benar. Akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berakidah itu. Hati-hati, sekarang itu banyak orang yang pintar membuat narasi-narasi dalam media sosial, media cetak, media elektronik. Banyak orang yang pintar membuat narasi-narasi sehingga akidah yang salah itu kadang terkesan benar dan akidah yang benar dinarasikan seakan-akan itu salah. Hati-hati ya, akidah kita itu ahli sunnah wal jamaah. Ini yang memang akan selamat. Akidah wa taubatilan taubat. Sifat terpuji berikutnya adalah taubat. Setiap kita mempunyai dosa. Karena memang kita itu adalah dikatakan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi setiap manusia yang bukan maksum loh tentunya itu pasti punya dosa. Maka taubat jadikanlah sebagai kegiatan kita. Rasulullah SAW orang yang terjaga atau maksum, tidak punya dosa, itu saja taubatnya per hari fi riwayatin 70 kali wa fi riwayatin ukhra 100 kali ya. Apalagi kita macam kita yang dosanya seambrek. Maka yang namanya taubat harus kita jadikan sebagai kegiatan rutin kita ya, karena sekali lagi manusia itu tempatnya lupa dan salah dan lupa. Tapi dalil ini jangan kamu gunakan untuk melegitimasi perbuatan kamu yang salah. Berbuat salah dieling piye Pak, menungsukan panggonane luput. Piye itu berapa luput piye? Al-insan malu khatawanisyan. Itu namanya bersembunyi ya, berbuat salah bersembunyi di balik dalil. Atau istilahnya al-haq urida bihil batil. yakni sesuatu yang benar, dalil yang benar bagus, ning dikehendaki untuk sesuatu yang batal. Apa yang batal itu? Untuk menutupi kecerobohannya. Itu tidak benar.
Jadi dalil al-insanu ma'al khoto'i wa lisan itu jangan dijadikan sebagai alat untuk menutupi kebohonganmu, jangan dijadikan sebagai alat untuk agar orang lain memaklumi kesalahan dan kebohonganmu, jangan. Tapi dalil al-insanu ma'al khoto'i wa lisan ini dijadikan sebagai alat untuk memacu semangat kita di dalam bertaubat. Itu wal yaradilan mengoanil ma'siyati lan saking antos saking maksiat. Kemudian akhlak yang terpuji berikutnya adalah berpaling dari maksiat. Maksiat apa saja kita harus memaksa diri untuk menjauh. Wan nadmi lan getun ala filia ing atase ngelangkoni maksiat. Kemudian kalau terpaksa terlanjur melakukan maksiat, harus di dalam hati itu merasa menyesal. Jangan justru bercerita dengan teman-temannya, bercerita dengan penuh bangga. Wah, kadang kan kita dengar itu di kampung-kampung, ada orang yang sudah tua, dulu zaman mudanya dia nakal, mereman, begitu sudah tua dia sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan preman seperti zaman masih muda. Tapi dia kesana kemari cerita, oh zaman nom aku biyen wah wis sing jenengane gelut wis pokoke gawean. Wah zaman nom iki aku biyen mabuk wis apa wae saben dina. Wah zaman nom iki jambret, zaman nom nisik wis ora. Nah itu namanya orang yang bercerita dengan bangga. Cara Ibn Adi itu istilahnya bangga dengan dosa-dosa. Meskipun sudah tidak melakukan, kalau masih membanggakan perbuatan itu, taubatnya tidak diterima. Maka dosa itu bukan untuk dicerita-ceritakan, tetapi untuk segera ditaubati, untuk segera disesali. Wal haya ilan isin minallahi saking Gusti Allah, isin wirang marang Gusti Allah. Jadi ketika mau berbuat sesuatu yang tidak baik, ingat Allah, malu dengan Allah, merasa bahwa aku dilihat Allah, merasa bahwa aku ini disyuting, nanti di akhirat syutingannya akan diputer. Ya, meskipun sekarang tidak ada yang tahu, tapi nanti di akhirat semua orang tahu. Ini harus ingat begitu, sehingga mau berbuat maksiat tidak bisa, tidak jadi. Wa ta'atilan taat, wasobrilan sabar, taat dan sabar beribadah. Taat beribadah itu bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan. Maka orang berjuang itu adalah rasanya pahit. Disitulah butuh yang namanya sabar. Kamu ngaji begini ini, kalau semalam nggak disinggung, mungkin saya ngaji orang samanya oke. Ya, kamu sembahyang, sesungguhnya itu males, ya. Sesungguhnya nafsu itu ngomong kalau sembahyang itu males. Sabar. Ya, tadarus Al-Quran malas, sabar. Ya, itu harus ada sabar. Wal waro ilan wirai. Wirai itu apa? Yang mudah wirai itu begini, disiplin dirinya dari hal-hal yang haram dan syubhat. Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Yang syubhat, yang makruh, yang haram dijauhi. Itu wirai dalam segala persoalan,
ngomong misalnya, ngomong yang syubhat-syubhat, ngomong yang makruh-makruh, ngomong hal-hal yang makruh dikatakan, yang syubhat dikatakan, diomongkan, yang haram diomongkan, jauhi. Pakaian-pakaian yang haram dipakai, yang syubhat dipakai, yang makruh dipakai, jauhi. Makanan yang haram dimakan, makruh dimakan atau syubhat dimakan, jauhi. Semua itu adalah bagian daripada cerminan wirai. Ya, wirai. Nah, santri itu harus begitu disiplin. Wirai. Wazudilan zuhud, wirai dan zuhud itu hampir sama prakteknya. Ya, harus sama dengan prakteknya. Wal qanaatilan rima, war ridho lan ridho, wasyukri lan syukur. Nrimo pandume Gusti Allah, qanaah walan ridho lan syukur. Qanaah karo ridho ini dalam prakteknya hampir sama. Awai dewe seperti yang berkali-kali saya jelaskan, urusan rezeki misalnya, kewajiban kita itu ikhtiar. Kenapa kita ikhtiar? Karena ikhtiar itu bagian daripada ibadah. Jadi kita melakukan ikhtiar itu diniati ibadah. Urusan hasil dan tidaknya itu kita harus yakin semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu saja. Setelah kita ikhtiar sekuat tenaga, serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Diberi berapa kita terima dengan baik, itu namanya qanaah. Ikhlas hatinya, itu ridho namanya. Ya, kemudian berterima kasih dengan Allah, syukur namanya. Ini kunci kebahagiaan hidup ini. Kunci kenyamanan hidup adalah qanaah, nrimo, ridho. Udah, syukur. Iki telu iki. Ya, kalau yang sering saya katakan di masyarakat itu adalah apa jenenge, nrimo lan syukur. Ridho lan syukur, nrimo ridho lan syukur. Ini kunci. Nek wong urip nang alam dunya ora iso nrimo pandume Allah, ora iso ridho lan ora iso nyukuri peparinge Allah, jadi apapun, pangkat setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, ya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Raiso bahagia. Duwe pangkat dhuwur, mergo ora duwe sifat nrimo, ya, akhirnya merasa tidak puas, ingin yang lebih tinggi lagi. Ora ridho nek ming samono tok, mencari dengan segala daya dan upayanya, tanpa memperhitungkan halal dan haram, berupaya keras untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Kekayaan dengan segala daya dan upayanya, mengeruk kekayaan sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan halal dan haramnya, ya, terus begitu hati tidak akan pernah tenang. Ya, mergo apa? Mergo ora duweni sifat qanaah, ridho lan syukur. Tapi kalau itu semua kamu punyai sifat itu, masya Allah, nikmat hidup ini, nikmat urip nang alam dunya, nikmat apa meneh sok tenggene akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.